wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Dewi dari kelas 11 kelas 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai cara menginstal Debian dan melakukan pengujian di PuTTY. Selamat menonton. Pertama, mari kita buat Debiannya dulu dengan IP 10.10.10.232/24. Nah, kemudian di layar kita harus mengisi hostname, kita isi dengan 32/srv. Lalu kita domain name-nya dengan smkn12endah.sch.id. Kemudian kita masukkan root paspor, yaitu root. Setelah kita memasukkan paspor, kita masukkan full name buat new user, yaitu Silviana Dewi. Setelah mengisi username, kita menggunakan paman admin untuk akunnya. Masukkan pasportnya, kemudian kita tunggu, kita pilih untuk zonanya sesuai dengan yang di video. Kita pilih version methodenya dan yang lain-lain. Ikuti petunjuk seperti yang di video. Kita nggak install media, pilih no, Miro juga no. Kita tunggu. Untuk partition in the fact itu pakai kita software yang diinstalnya SSH server sama standar system utilities. Kita pilih yes untuk group boot. Kemudian untuk bootloadernya kita pakai dev sta. Kita tunggu seperti tampilan hingga sampai seperti di video. Kita login sebagai paman admin. Kita diminta untuk masukkan password yang udah kita buat tadi, yaitu yang dibuat untuk akun paman admin. Kemudian kita akan mengecek IP-nya apakah sudah sesuai apa tidak, yaitu seperti 10.10.10.232. Lalu kita akan buat file untuk sudo. Nah, di sini kita juga akan melakukan instalasi sudo. Pastikan DVD-nya itu nyala ya. Pakai yang ISO 11, Debian 11. Debian 12. Kita masuk ke root untuk install sudo. Ikuti langkah-langkah seperti yang di video. Nah, di sini lagi proses instalasi, mau instalasi. Kita tunggu untuk proses instalasi sudo. Kemudian kita untuk buat file untuk sudo.
Setelah itu kita akan remove sudonya. Karena di sini udah terinstall sudonya, kita remove. Kita tunggu lalu kita instalkan lagi sudonya. Nah, setelah sudo terinstall, kita akan buat user baru, yaitu dengan user 3 months, dengan passwordnya juga 3 months. Di sini kita akan buat, di sini kita mengisi nama dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masukkan si user Timan ini ke grup TKJ. Nah, karena grup TKJ-nya belum ada, jadi kita harus buat dulu folder grup TKJ. Di sini kita sudah membuat folder grup TKJ-nya. Lalu sekarang kita akan memasukkan user Timan ke file grup TKJ. Nah, di sini user Timan udah masuk ke grup TKJ. Selanjutnya kita akan keluar dari root ini dan masuk ke user Timan. Login sebagai user Timan. User Timan ini kita akan buat file 10 file, dan di sini kita akan memasukkan user Timan ini ke dalam sudo. Pada saat kita memasukkan user Timan ke sudo, kita harus login sebagai root. Di sini kita akan buat folder file juga di root dan memasukkan si user Timan ini ke sudo. Nah, di sini user Timan sudah masuk ke sudo. Lalu kita keluar dari root dan akan membuat file 10 tadi.
Setelah melakukan proses ini, kita akan melakukan instalasi SSH. Seperti yang di contoh ini, ketika kita cek, ini udah ada open SSH server. Nah, kalau misalnya belum, kan bisa install, ikuti cara-cara yang di video. Lalu kita akan restart supaya keubah. Nah, di sini kita ngecek apakah udah aktif atau belum, dan ternyata sudah aktif. Kemudian kita akan mengganti port dari 22 menjadi port 123. Nah, di sini kita cari port, kita hapus bagiannya dan kita ganti 22 menjadi 123. Kita ctrl enter dan ctrl-x untuk menyimpannya. Lalu kita restart supaya konfigurasi tadi kita udah ubah. Setelah melakukan penggantian port ini, kita akan lakukan pengujian di CMD untuk mengetahui apakah IP yang kita gunakan itu udah bisa terhubung apa belum. Kita ke CMD dan ketikkan IP kita, yaitu yang 10 tadi. Nah, di sini udah TTL, jadi udah bisa digunakan. Kemudian kita akan ke putih untuk mengkonfigurasi agar user Triman ini bisa di remote server menggunakan key, sedangkan yang Waman admin ini enggak. Kita masukkan IP dan portnya, accept. Lalu kita masuk sebagai paman admin dulu. Diminta untuk masukkan password dan kita akan mengecek IP-nya sesuai apa belum. Kemudian kita akan new session untuk mencoba meremote di user Triman. Kita ketikkan lagi IV-nya, tapi kita login sebagai user Triman. Dan di sini kita akan konfigurasi supaya bisa menggunakan private key. Kita akan buat file untuk SSH. Kita cek IP dulu, lalu baru kita bikin file untuk SSH. Kita cek apakah udah ada. Ternyata udah ada file SSH. Lalu kita akan mengkonfigurasi memasukkan public key di user Triman ini. Public key-nya itu yang sudah kita buat. Nah, saya menyimpannya di notepad, jadi kita salin lalu masukkan ke user Triman-nya. Di sini kita akan ke notepad untuk menyalinnya. Lalu kita akan simpan dengan
CTRL-O, enter, dan CTRL-X. Lalu kita akan mencoba apakah udah bisa masuk menggunakan Pripad Key. Kita ke SSH, pilih out, ke details, dan browse. Kita cari Pripad Key, lalu open. Lalu kita login sebagai user Triman. Nah, di sini kita udah bisa menggunakan Pripad Key. Kita diminta untuk memasukkan itu kuncinya. Lalu kita akan mengecek apakah si user Triman ini sudah masuk ke sudo apa belum. Nah, ini bisa dengan grup Triman, dan ini yang di bawahnya mengecek dengan file, atau juga langsung dengan root, kayak misalnya itu udah bisa masuk ke root atau apa. Nah, berarti itu udah masuk. Ketika muncul root itu berarti udah masuk ke sudonya. Lalu kita akan konfigurasi supaya user Triman ini nggak bisa masuk menggunakan password. Jadi cuma bisa menggunakan key doang. Sedangkan yang user paman admin bisa menggunakan password. Sini kita ke Debian, kita noin password authentication-nya, jadi no. Kita simpan dan restart. Lalu kita akan coba lagi apakah udah bisa. Kalau misalnya kita masuk tanpa Pripad Key, bisa apa udah nggak, udah bisa atau enggak. Kita masukin tanpa public key, Pripad Key. Kita login sebagai user Triman. Nah, di sini kita udah berhasil mengkonfigurasinya. Kita akan coba lagi kalau misalnya kita pakai Pripad Key, bisa apa enggak. Nah, kalau menggunakan Pripad Key kita bisa. Lalu kita akan coba menggunakan user paman admin. Apakah dia bisa tanpa key, bisa pakai key, pakai password. Kita login sebagai paman admin. Nah, di sini kita bisa menggunakan password. Kita lalu
cek IP-nya dan selesai. Mungkin cukup sekian video praktikum ramah server menggunakan case pada putih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.